Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bersama kembali dalam renungan hari ini, hari Minggu. Saya percaya setiap kita boleh mengalami anugerah dan perkenanan Tuhan, berkat Tuhan berlimpah bagi kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau memberkati setiap kami, biar anugerah-Mu berlimpah-limpah bagi kami. Pimpin kami hari ini Tuhan, dan ajari kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, Bapak Ibu, menarik sekali ketika kita memiliki firman Tuhan, kitab suci. Bapak Ibu, firman Tuhan, kitab suci itu mengajarkan kita untuk hidup mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam Yesus Tuhan. Nah, tujuan orang percaya adalah menjadi serupa dengan Yesus. Nah, bagaimana menjadi serupa dengan Yesus? Kita harus melakukan nilai-nilai kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, hari ini kita belajar bagaimana supaya kita memiliki hidup dan memiliki hari-hari yang baik dalam kehidupan kita. Apa rahasianya hidup kita mengalami hal-hal yang baik, kita mengalami yang baik dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ternyata Bapak Ibu, kita harus menjaga lidah kita. Nah, kalau tahun ini berbicara tahun di mana kita harus menjaga perkataan kita, ini akan mempengaruhi apakah kita memiliki hidup yang baik dan melihat hari-hari yang baik. Kemudian yang berikutnya, kita harus juga menjaga bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tidak lagi menipu. Dan kemudian firman Tuhan, ia harus menjauhi yang jahat. Nah, banyak kejahatan, banyak perbuatan jahat yang ada di luar kehidupan kita. Nah, kita harus menjauhi semua itu, menjauhi yang jahat, dan kemudian melakukan yang baik dalam hidup kita. Dan yang menarik, katakan firman Tuhan begini, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, kita harus berdamai. Firman Tuhan katakan berdamai dengan semua orang. Nah, pertama-tama kita harus berdamai dengan Tuhan. Nah, kemudian kita berdamai dengan semua orang, dan kita berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, ketika kita berdamai dengan semuanya itu, Bapak Ibu, maka hidup kita akan mengalami hal-hal yang baik. Banyak sekali orang mengalami hal-hal yang buruk sebenarnya karena tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai dengan Tuhan, tidak mau berdamai dengan sesama, tidak mau berdamai dengan diri sendiri. Sebagai contoh, misalnya ketika kita mengalami kesulitan, itu terjadi karena kita tidak mau mengampuni. Kita sakit hati dengan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan karena kita mengalami hal yang buruk dalam hidup kita. Kemudian kita kecewa dengan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan dan kita tidak mendapatkan jawaban, dan kemudian kita kecewa dengan Tuhan. Hal itu kita tidak berdamai dengan Tuhan. Ada juga kita mempunyai keluarga, punya family atau teman sekerja. Kemudian kita berbuat salah dan kita tidak mau berdamai padahal kita salah. Bukan soal benar atau salah, tetapi yang penting adalah respon. Firman Tuhan katakan, kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya segala sesuatu harus diselesaikan setiap hari. Nah, ketika satu yang membuat orang mengalami kesulitan dalam hidupnya adalah ketika orang tidak melepaskan pengampunan, tidak meminta maaf, tidak mau introspeksi diri, merasa diri paling benar. Nah, itu yang membuat dirinya tidak berdamai dengan orang lain. Bahkan juga dirinya tidak berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana tidak berdamai dengan diri sendiri? Artinya adalah dia tidak mau mengakui kekurangannya, tidak mau kelemahannya, tidak mengakui seberapa Tuhan mau pakai dalam kehidupannya, seberapa hebat dirinya untuk dipakai Tuhan, tidak mau mengakui, artinya tidak menerima hidupnya dengan apa adanya. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kita ada oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena fisik kita, bukan karena
ketampanan kita, bukan karena keelokan kita, tetapi karena anugerah Tuhan, kita dipakai Tuhan. Jadi kita ada sempurna di mata Tuhan, kita serupa dengan Tuhan, kita harus berdamai dengan diri kita, menerima hidup kita, dan kemudian kita akan dipakai Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Siapakah orang-orang benar, Bapak Ibu? Nah, orang-orang benar adalah orang-orang yang pertama adalah menerima Yesus secara pribadi. Statusnya berubah dari orang tidak benar menjadi orang benar. Kenapa? Karena ketika seseorang menerima Yesus, menerima pengampunan, menerima anugerah dari Tuhan, maka dia dibenarkan oleh Tuhan dan statusnya menjadi benar. Kemudian setelah menjadi orang benar, dibenarkan oleh Tuhan, kita mengerjakan keselamatan, dan kemudian kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah nilai-nilai yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana kita menjaga bibir kita, menjaga lidah kita, menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Dan itulah perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, Bapak Ibu, ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, kita mengerjakan keselamatan, kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan nilai-nilai firman Tuhan dalam hidup kita, kita berubah terus serupa dengan Kristus, maka Bapak Ibu, ketika kita berdoa, firman Tuhan katakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, ini kita bisa pelajari, Bapak Ibu, mengapa Tuhan tidak mendengar doa kita. Kita harus introspeksi diri kita. Apakah perkataan kita, apakah sikap kita, apakah perbuatan kita berkenan kepada Tuhan? Atau adakah masih ada yang salah dengan lidah kita? Ada yang masih salah dengan bibir kita? Ada yang masih salah dengan sikap dan perbuatan kita di hadapan Tuhan? Karena firman Tuhan jelas katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, dan wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari Bapak Ibu, siapa yang mau mencintai hidup yang baik, menjalani hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan setiap hari? Lakukanlah firman Tuhan, lakukanlah kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, lakukanlah nilai-nilai firman Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan melihat, Tuhan berkenan atas hidup kita, dan Tuhan mengadakan banyak terobosan dalam kehidupan kita. Kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus kembali kepada Alkitab, kita harus kembali kepada melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai terang dalam hidup kita, dan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Sharing singkat ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan. Ampuni Tuhan setiap sikap perkataan kami. Sesuatu yang salah dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, sikap kami. Ampuni kami, dan kami berdoa biar Engkau menguduskan, menyucikan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih biar Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai berkati Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya berkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.